Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajahallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syrah fadha'ina talatan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah hadirin hadirat, shaimin shaimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah kabulkan doa tiang pelunggu kami. Begitu datang bulan Rajab, Allah barik lana fi Rajab. Begitu sampai Sya'ban, Allah barik lana fi Sya'ban. Kemudian kita bermohon untuk sampai usia kita pada bulan Ramadan, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Begitu kita sudah sampai di bulan suci Ramadan, apakah kita mengisi Ramadan sesuai dengan hajat doa kita begitu kita sampai? Maka itu menjadi pelajaran bagi kita sekalian untuk mengisi kebaikan-kebaikan Ramadan untuk keselamatan kita di dunia, keselamatan kita di akhirat. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan usia kita sampai berjumpa dengan Ramadan. Tuba liman laqiya Ramadan. Beruntunglah, berbahagialah orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Faqad gufirat zunubuhu, dia sudah diampuni noda-nodasanya. Begitu Ramadan tiba, dia melosami diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan Ramadan, keistimewaan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati khamsu hisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita sekalian bahwa u'tiyat ummati, diberikan kepada umatku, manik Rasulullah SAW, khamsu khisalin, ada 5 hal, diberikan 5 hal kepada umatku. U'tiyat ummati khamsa hisalin, boleh juga kita baca khamsu, boleh juga kita baca khamsa. Diberikan kepada umatku ada 5 hal, 5 perkara, 5 hal yang penting fi Ramadan, di bulan suci Ramadan. Yang 5 ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa tidak pernah mendapatkan 5 fasilitas mulia dari Allah itu, yang Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala
lebih harum dari bau kasturi. Di saat kita sudah mulai berpuasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, tiang bulan sami berniat puasa. Begitu sudah makan sahur atau kita salat tarawih, selesai tarawih kita berniat, atau kita berniat sebelum terbit fajar, kemudian sudah terbit fajar, di situ kita sudah mulai berpuasa. Dari terbit fajar kita berpuasa sampai tenggelam matahari. Bau mulut orang yang berpuasa lebih-lebih indal istiwa wa ilal ghurub. Lebih-lebih sudah jam 12 sampai tenggelam matahari itu bau mulut orang yang berpuasa itu luar biasa. Tiang musami berpuasa pasti mambun biwih teh. Mambun ni kengkih, mambun nembok. Bau napas orang yang berpuasa itu di sisi Allah diberikan ganjaran seperti bau kasturi. Mentang-mentang bau kasturi memperambu embok. Bau surga cie. Nenten harak ni kerja nggih. Mentang-mentang Allah SWT berikan fasilitas berupa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari bau kasturi. Itu fasilitas keberkahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tabarakallah. Angka makruh kita sikat gigi. Makruh sikat gigi kalau sudah motong jelo sampai tenggelam matahari. Mulai kelema sampai jam 10 masih kanggo. Ndak hilang pahala bau mulut ni nggih. Jam 11, 12, 13, jam 1 sampai menjelang maghrib itu makruh kita menghilangkan bau mulut itu. Kenapa? Karena jaminan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Itu menjadi bukti, menjadi syahid besok begitu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada penghisaban, penghitungan amal ibadah. Besok tidak ada mulut bicara itu. Al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Maka yang bicara besok adalah catatan-catatan, data-data, fakta itu. Maka menjadi bukti buat yang melosami bau mulut itu berbicara di hadapan Allah SWT. Inni syahid bi anna rajul bi anna fulan qad shoma Ramadan. Bau mulut itu nanti bersaksi di hadapan Allah SWT. Ya, ini saksi, saya menjadi saksi. Bau mulut saya, bau mulut ini menjadi saksi bahwa si fulan, si Abdullah, si Aisyah, si Maryam itu adalah berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya makruh yang bersami sikat gigi setelah istiwa sampai muyul syams ilal ghurub, sampai tenggelamnya matahari. Kenapa fasilitas itu yang Allah berikan kepada tiang bersami? Begitu kita berniat, belonggo tiang berniat, tabyitun niyah, wajib berniat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ia pun pinter, arif, bijak dengan toat yang belum sampai ulama-ulama dahulu itu. Ia pun tetenak berjamaah berniat selesai sholat tarawih ini itu hikmahnya supaya kita jangan ada yang lupa berniat. Salah satu di antara yang boleh niat itu diakhirkan pelaksanaannya adalah puasa. Kalau sholat nggak bisa, harus begitu kita berniat langsung dikerjakan. Kalau sholat, kalau puasa baut berniat, begitu tenggelam matahari sekalian berbuka, sekalian berniat puasa.
baun. Barang jauh jarak antara berniat ni ke kanca tot mulai puasa. Ia nuah terbit fajar tu dot mulai puasa. Sementara niat tu mulai oleh maghrib. Boleh. Ya, khawatir ya, jangan-jangan nanti lupa berniat. Nah, kamu tidak berniat, si imam, si hadis, si mubaligh nurut kah teduk-teduk. Sila berniat, rembak-rembak wah sila. Nawaitu shauma ghadin an ada ibadah Ramadan hazihi sanata lillahi taala. Tujuannya apa? Likai la alla yansan niyata, supaya jangan lupa berniat. Waman lam yubayyitin niyah, mundik berniat pada malam hari, fala siyama lahu, dia sah puasa. Nah, andin yang belum sami, saya sudah mubaligh, sudah mukallaf niki, ya, pelonggong lupa berniat, ya, lupa berniat baru. Wajib imsak, wajib qada. No. Pelonggong lupa niat, wajib imsak, wajib kita berpuasa sampai ya maghrib. Tapi apa konsekuensinya? Wujubul qada, wajib qada. Jadi orang yang lupa niat puasa dia wajib laksanakan, tapi wajib qada. Tidak boleh dia membatalkan puasanya. Ya, tidak boleh. Wujubul imsak. Kecuali kalau ibu-ibu ya, yang begitu setengah hari jam 12 khurujud dam zamil haid, keluar darah haidnya, maka wujubul fitri, wajib untuk dia berbuka, wajib dia batalkan puasanya, dia kanggo lanjutan. Tapi kalau yang tadi yang lupa niat, wujubul imsak, wujubul qada, wajib imsak, wajib mengqada puasanya. Nah, itu sebabnya yang bersami wajib berniat. Nah, mohon puasa sunat tidak boleh kita berniat kapan-kapan. Jadi, kalau puasa sunat boleh kita berniat kapan-kapan. Misal puasa sunat Senin, D2 batalang puasa, D2 bekelor, D2 nyampah, D2 nginen, D2 ngudut kelemak nih ke sampai jam 12. Belum ada hal yang membatalkan puasa yang kita lakukan. Karena belum ada perbuatan yang membatalkan puasa yang kita laksanakan, jam 12 dia ingat, ya niat puasa sunat Senin baik, kan sah niatnya itu, sah puasanya. Ibu-ibu pelunggu-lunggu arak utang puasa ya, bulan niki tahun niki 6 misalnya batal puasa gara-gara main. Lema ya puasa 6 Syawal wajib niat qada milun pahala sunat niki. Maut pahala sunat Syawal selesai qada puasa. Lagu mud berniat puasa Syawal doang, sunat Syawal dia baru selesai qada niki. Ya, jadi mud berniat perdu sunat milu. Lagu dia bau sunat niat perdu milu dia tak bisa itu. Jadi kalau fardu yang kita laksanakan, yang sunat ikut. Itu ya. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi, mirihil misk. Yang berikutnya keistimewaan yang bersami puasa, wastastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Masyaallah, Rabbi karim. Keistimewaan yang belum sami saja ke puasa. Tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Bermiliar-miliar malaikat, bermiliar-miliar malaikat itu semuanya memohonkan ampun
kepada orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Insyaallah tabarakallah. Dia belum sami dia tersadar. Ya. Dia tersadar ya, malaikat tunasang terampun kepada sisi Allah SWT bagi yang belum sami saya jaga puasa. Berbeda dengan sampai jaga puasa. Din puasa karena tidak ada sebab. Mun sebab sakit, sebab uzur, sebab toa, lingsir, dia tahu puasa, lain hal ni ke janji. Lagu ia sehat, seger. Duduk dan nyampah tu lepakan. Nu dengan sehat ni ke. Oh, kebalikan. Di samping ada malaikat yang nunas ampun dok tiang pun sami sak jaga puasa, arak malaikat ya, nunas dok Allah Taala ada yang sak telaknat dengan sandai puasa ni ke. Munah dengan telaknat ni ke al-bu'd an rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah. Ya ran laknat ni ke. Setan ni ke ya, dan sekedar laknatnya ya, rajim. Ya. Sudah jauh dari rahmat Allah, kemudian dia dirajam oleh Allah SWT, disiksa selama-lamanya oleh setan. Nah, ternyata keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru, sampai berbuka tiang sami dicanin pengampunan oleh Allah SWT sebab malaikat. Munah malaikat nunas ampun juk Allah Taala tipak yang bersami ya. La turaddu da'watuhum, tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendengar satu tolak doa si Allah Taala, salah satu la tustajabu da'watuhum, ada 3 golongan hamba Allah sandai terterima doa. Bembe kakarang berdoa. Mun manusia sak telu niki jak den bau terima doa sedih Allah Taala. Tima anja berdoa le Lailatul Qadar. Tima anja berdoa le malam Lailatul Qadar tu berdoa nike. Lagu telu golongan manusia nike la tustajabu da'watuhum. Den terima doa. Biya dengan sadik terima doa nike akilul haram, dengan sakakan telan barang saharam, hasil korupsi, isin bekelor, isin mangah, isin ngenam, hasil mencuri, hasil merampok, hasil menzalimi orang, hasil menipu orang, isin napiaran bekelor, isin mangan, sinimpan kakan senina anak. Oh dengan nike bembe kekerang mendoa. Selama ada apa ya makanan tadi itu menjadi darah dagingnya, selama itu tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa coba. Hati-hati Bapak Ibu ni. Mun dia milik dia hak lepas wasila. Mun dia barang dia bukan punya kita, bukan hak kita, sudah. Walaupun terjamin rezeki si Allah Taala. Sampuna narak baik ruan makanan haram masuk menjadi darah daging jok keluarga ni. Ya. Anda tiap mejan, narak mejan sila. Menuayan sampai jangan sampai ada barang makanan yang masuk menjadi asupan gizi. Saya nggak jelas manik Rasulullah kullu ma nabata min haramin fannaru aula bihi, segala sesuatu yang muncul timbul menjadi gizi makanan yang tumbuh dari barang yang haram, neraka paling pantas. Ia jelas Rasulullah SAW. Ia pun dengan makanannya adalah, minumannya adalah dari barang-barang yang haram, bembe kekerang berdoa la tustajabu da'watuh, tidak bisa diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengiring hati-hati. Iling-iling mun dia hak adik lepas ya, jangan ya, karena itu sesuatu yang menggiurkan kemudian terlena, tertipu iman kita oleh hal-hal duniawi seperti ini kan. Tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kedua dengan sandet terima doa oleh Allah Ta'ala adalah miksarul ghibati. Manusia sakirang fitnah batur. Pelituk pelatih uni. Ya. Miksarul ghibah. Orang yang tukang fitnah, tukang adu domba, penyebar hoax. Itu masuk juga miksarul ghibah. Dia yang diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saketelu niki. Saketelu niki hati-hati saketelu niki. Wa man kana fi qalbihi gillun aw hasadun lil mu'minin. Dengan sandet terima doa oleh Allah Taala dengan searah leaten sifat iri dengki menang perasa. Hati-hati sampunan. Iri dengki tipa nikmat dengar. Ya, dengan sugi pelunggu dengde iri dengki mulia dan tejab sidi Allah Taala. Mulia nasib nia sugi. Ya nasib nia pejabatan, mulia nasib nia pe posisi. Sampunan niara iri dengki ate le perasa taniki. Mungkin tiara iri dengki le dalam maten manusia ni ke bimbe ke kerang berdoa. Tolak sedih Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niki. Mumpung bulan Ramadan ni kan bayar sak telu ni ke. Kan bayar sak telu ni ke lek tiang bawa sami. Okey, adik sebetul-betul suci bersih zahir batin dengan sebab kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Niki sak kedua khususiat keutamaan kemuliaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Masya Allah, setiap hari kita berpuasa. Saya bilang jelut puasa dari tanggal 1 Ramadan sampai sang lemak 20 siwak jaga atau telung dasa jaga. Tunggu perintah baik. Nggih. Bukan penjulu diri itu. Tunggu pemerintah. Ya, pemerintah ni kan yang ben kadu ruyah, ben kadu hisab, lengkap pemerintah ni. Ya, jadi ikuti mayoritas kebijakan pemerintah. Setiap jelo bilang jelo sak puasa ni ke Allah Subhanahu wa taala mondekor, napi dekor bahasa anu. Dia hias. Ruan mahligai surga niki. Saya terima si panjak Allah Taala sak puasa bilang jelo. Tidak ada pada umat yang dulu, dari umat Nabi Adam sampai Nabi Isa, tidak ada fasilitas itu. Hanya untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wa tusaffadu fihi baradatus syayatin. Setan dibelenggu pada Ramadan, hakikian atau majazian. Baik dibelenggu secara hakiki, dikerangkeng memang setan itu sepanjang Ramadan. Terisolasi insyaallah taala setan itu. Din kanggo sugul. Ya, din kanggo sugul. Secara fisik maupun secara rohani setan tidak keluar. Ada juga yang menafsirkan bahwa tusaffadu fi syayatin itu maksudnya adalah setan tidak mampu menggoda hamba-hamba Allah yang sedang melaksanakan ibadah Ramadan, sehingga dia merasa jengkel, merasa terkekang, merasa sakit. Ya kena tusaffadu fihi maradatus syayatin itu. Dia tahu balak dengan salat tarawih si setan, ia gedak nih sili. Nah, itu keistimewaan Ramadan yang hanya untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa yughfaru lahum fi akhir lailatin. Nah, baru kejelo niki kan. Kejelo sepanjang hari ya, setiap hari Allah hiasi ya, surga itu sehingga menjadi indah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap malam oleh maghrib sampai terbit fajar, sampai subuh, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan dosa noda kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lengkap sila. Kenjelo tampus dosa. Kemalam dimanjat tinduk-tinduk oleh balik. Ya. Malaikat nunas Allah Taala, ya ibadiyas salihun, ini hamba-hambaku yang saleh. Allah SWT istaghfara lahumul malaikatu, malaikat memintakan ampun kepada mereka. Fa inni mustaghfirun, fa inni ghafirun lahum, maka aku, Allah Ta'ala, mengampuni semua dosa-dosanya. Ya ruan dosa terhapus sesda Allah Ta'ala di bulan suci Ramadan. Karena maranika tiang puluh sami harus memiliki ya adab tiang puluh sami puasa. Adab sama pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang begitu ya, sempurna Allah berikan kepada tiang puluh sami, maka tiang puluh sami harus memiliki adab puasa. Barut pira maut niki puasa. Baru balu karing seberat Ramadan. Ane sebelat dia ana pira lebaran. Di man-man ada hitung lebaran. Okay. Padahal insyaallah kita diberikan fasilitas yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nah, ada mau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tiang puluh sami wajib melaksanakan adab-adab kita puasa. I'lamu anna lis-siyami adaban katsiratan la yatimu illa biha wa la yakmulu illa bil qiyami biha. Ini bahasa ulama niki. Ada dewikan tiang puluh sami bahwa puasa itu memiliki adab. Salat punya adab, zakat punya adab, haji punya adab. Tata cara kena ni kita. Cara tetap sila, tata gawe. Yaran adab. Nah, puasa juga punya adab. Punya etika, punya sopan santun, punya cara sak solah tegawe. Ya. Dan tidak akan sempurna puasa itu, adab puasa itu kecuali kita laksanakan adab itu. Tata cara ni kisah puasa. Wahia ala qismain, bahwa adab puasa ni ke ada dua bagian. Yang pertama, adabun wajibatun. Ada yang disebut dengan adab yang wajib. Mut kati tinggalang puasa dan sah. Mut tinggalang puasa telah pahala. Ya, iaran adab wajibah. Wajib yang belum sami ya melaksanakan adab itu. Wa yang bagi ayyura'iyaha wa yuhafidhu 'alaiha. Maka mesti harus yang belum sami menjaga adab itu dan memelihara adab itu sehingga dia menjadi wajib kita laksanakan. Mana dia? Paminal adabil wajibati, di antara adab tiang muslimi yang wajib di dalam melaksanakan puasa itu ayyaqumas shaimu bima awjaballahu alaihi minal ibadatil qauliyati wal fi'liyati, yaitu tiang muslimi wajib melaksanakan adab-adab yang Allah wajibkan kepada kita muslimi. Wa min ahamima, di antara yang paling penting adab itu adalah as-salatul mafrudatu. Ya, salat yang 5 waktu yang dipardukan. Nabi kenen puasa doang lagu nden sembayang. Edak kenen puasa ni. Ya. Berniat makan sahur. Ya nuang selesai makan sahur, tedem memalik. Bare zohor tuan ngase, berarti Nabi yang luput niki solat subuh. Oh berarti dia melanggar adab berpuasa, langgar adab puasa. Puasen dan lagu tedam doa. Oleh Nabi arana, oleh terbit fajar, oleh subuh oleh tedam. Iya maghrib baru ngase, ngerasa. Sah puasa atau batal?
Menurut Pelunggu, sah puasanya atau batal? Apa beda dengan kajian dengan jogang? Apa beda dengan kode? Kan dengan jogang tidak boleh puasa. Kenapa? Karena hilang akal. Mungkin dengan tidur niki oleh maghrib, oleh subuh, oleh tendok sampai maghrib, arah akal. Lunasan gitu niki kan. Sampai begitu ulama mengatakan, ya, sampai begitu ulama mengatakan mengkiaskan orang yang tidur itu seperti orang yang tidak berakal, berarti tidak sah puasa. Ini pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik. Imam Malik berarti batal. Jadi kenapa? Karena dia seperti kaljunun. Dia bangun sebentar tidur lagi. Itu kalau dia tidur, dia bangun itu ngasar dong, Dek. Baru yang ngasar ini bangun enggak? Sadar enggak? Kaljunun dia, seperti orang gila. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i la yubtilus shaum. Tidak membatalkan puasa orang saat tidur dari subuh sampai maghrib. Ya. Kenapa? Karena dia sesungguhnya tidak gila. Cuma suatu waktu tahun ngase. Itu mazhabnya Imam Maliki, Imam Syafi'i. Suatu waktu bisa dia ngase dengan ya suara manuk, dengar si kentok, sadar. Ya. Jadi dia tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena suatu saat, suatu menit, detik bisa dia sadar. Mau dengan jogang dia tahu sadar, mau jogang mah terus nih kan. Itu dalilnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak batal. Nah, sah puasen pada mazhab Syafi'i je lagu pahala puasen eda berdosa kembien. Dina gawe salat zuhur kanca asar, dua sembayang mun tinggalan. Berarti dia tidak melaksanakan adab puasa. Jangan-jangan gara-gara puasa ya, darah baluk sembahyang zuhur, dia ndek puasa menuaya. Saya enggak puasa itu lebih salat itu lebih utama. Menuaya sampai salat itu tidak boleh ditinggalkan. Salat yang wajib tidak boleh ditinggalkan. Masyaallah, tabarakallah. Ini adab yang bersami di dalam melaksanakan puasa. Kemudian adab yang bersami dalam puasa itu yang wajib wajibul kabair. Wajib yang bersami meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasen lagu lalun paling pauk batur. Puasen lagu lalun tipu batur. Ini sudah tidak meraih adab puasa. Dengan sebab puasa itu dia bersami dijaga oleh Allah SWT, difilter kita oleh Allah SWT dengan sebab pelaksanaan ibadah puasa. Wa yatanibul ghibah, wajib dan bersami menjauhi ghibah, adu domba, fitnah dan seterusnya. Itu yang menyebabkan pahala puasa yang bersami hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak meraih, tidak melaksanakan yang adab-adab yang wajib itu. Sedangkan adab-adab yang sunnah, ya, adab yang sunnah misalnya ya ta'jilul fitr iza aftara, wajib hukumnya kita membatalkan puasa kita apabila sudah waktunya berbuka. Kapan menjadi ukuran orang itu membuka puasanya, membatalkan puasanya? Ghurubus syams, tenggelam serap jelu, ukuran maghrib, bukan terahim atau bukan azan. Separuh azan berjulu sementara masih jelu. Azan berjulu, ya, tidak melihat napiaran ya imsak jadwal tenggelam matahari, ya. Bukan azan menjadi ukuran orang napiaran berbuka,
Bukan azan menjadi ukuran, bang menjadi ukuran orang berbuka. Ya, sehingga lawan mau ngebang asar lawan berbeda. Gurub tenggelamnya matahari menjadi ukuran orang berbuka, wajib berbuka. Tiang Sami wajib meraih adab-adab yang seperti itu. Sahur, takjilul fitr. Kemudian takhirus sahur, adab nih. Kita sunat mustahab sekali untuk mengakhirkan waktu sahur. Saran waktu sahur nih ke muntasifil lail, pertengahan malam maran sahur. Ya. Mon jam 11, 12 dia makan sahur nih ke ngerampak. Ikan istilah yang bersami yang ngerampak istilahan. Jam 11, 12 nih ke ngerampak. Nah, mon saran makan sahur dia muntasifil lail, pertengahan malam. Berarti jam 2, 3, 4 itu muntasifil lail. Di situ tempat makan sahur. Okay. Tapi ya sampunan makan sahur, dahar sahur jam 2. Det mau pahala sunat. Atau makan sahur jam 3, det mau pahala sunat. Ya, sa paling pas makan sahur nih ke 4:30. Masih ada waktu 30 menit dikit 4:30 nih ke. Oh itu paling bagus nih, paling afdal. Kembali ada langsung jam 5 langsung te salat subuh. Mun jam 3 makan sahur pelonggo tiang pasti ngandut. Dam tuh Malik. Ya, sing sebesuh saya enggak antang. Ya pun Rasulullah SAW memberikan tiang Sami penjelasan bahwa inna fis sahuri barokatan. Di dalam makan sahur itu banyak berkah. Bukan hanya sebagai berkah, maghfiratan, dicanit pengampunan oleh Allah SWT. Bukan saja maghfirah, ridwan minallah, ridin di sisi Allah SWT. Wa jannatan, indah surga, dicanit mendengar sagirang ya paran gunakan waktu sahur itu untuk makan sahur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Nggih, mata niki atur tiang. Mumpung puasa Ramadan masih napiaran, masih belu. Ini baru balu. Sampai jam pira mau puasa niki? Sampai syuruk nggih. Belum syuruk niki nggih. Oh, belum. Oh nggih sila, bagi yang beketuan sila. Sila nggih. Niki. Pamit niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, untuk menanggapi ibadah puasa ini kan satu-satunya umat yang diberikan yakni masalah Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu menurut jumhur ulama terjadi pada di Quran. Nah, yang pas munasabah dengan berapa? Kemudian yang kedua, kalau mudah-mudahan kita dapat malam Lailatul Qadar itu, nah bagaimana kita lihat cara-cara supaya kita dapat malam Lailatul Qadar. Hanya ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah. Lailatul Qadar salah satu di antara khususiat umat Nabi Muhammad. Lailatul Qadar khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar itu ada 3 pendapat ulama tentang Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar itu fi kulli sanatin. Lailatul Qadar itu bisa setiap tahun. Pendapat ulama. Lailatul Qadar itu bisa setiap tahun. Bukan saja pada Ramadan, tapi bisa juga pada bulan-bulan yang lain. Ini pendapat ulama yang pertama. Berarti pelunggum tiang berdoa
pada bulan tertentu, pada hari-hari yang diistajabah oleh Allah SWT. Bisa jadi itu Lailatul Qadar. Pelonggoh berdoa ya, bainal khutbatain, berdoa antara dua rukun khutbah. Ya, begitu khotib duduk, kemudian mau naik ke khutbah kedua, di situ kita berdoa, dakwatun la turaddu, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutur berdoa, bisa jadi itu qadar dari Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar. Atau pelungguh bangun tengah malam, ya, pelungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ia pendapat ulama sah pertama. Pendapat ulama sah kedua, Lailatul Qadar ta'ti kulla yaumin wa lailatin fi Ramadan. Pendapat sah kedua, Lailatul Qadar itu setiap hari di dalam bulan Ramadan. Arti dari setiap malam pertama sampai malam turun dasa dapat Lailatul Qadar di situ. Nah, niki pendapat ulama sak kedua. Berarti tiang belum sami sampunan kecewa. Ya, tiang belum sami tetap mendapatkan Lailatul Qadar dari malam pertama sampai malam telung dasa. Bahasa ulama, kenapa? Karena setiap malam dan setiap siang Ramadan itu sudah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia kena qadar nih. Al-qadar itu artinya al-isyraf, kemuliaan. Berarti tiang bersami pulih dapat kita Lailatul Qadar itu setiap malam. Begitu yang bersami selesai tarawih, ya, selesai witir, ia put renunas, ia put tersanjung di sisi Allah Taala. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu ungkapan pujian hamba-hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ya put tetenak si ulama engkah tarawih, engkah witir, napi doa entah. Subhanal Malikil Quddus. Apa lo kini ibu? Gerah dari apa? Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yaputu abada, Subhanal Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Ini doa sanjungan kepada Allah, bahwa Allah yang maha suci telah mensucikan seluruh hambanya. Ya kena Subhanal Malikul Quddus nih. Itu pendapat saya kedua, bahwa Lailatul Qadar itu setiap malam. Berarti dengan sandi salat tarawih, ya, semalam doa luput, ya, lepas pahala Lailatul Qadar nih. Nah, saya kata lu pendapat ulama, ya, inna lailatal qadri fi Ramadan wa tu'akkadu tulu'uha fil autar. Pendapat ulama ini, bahwa pendapat ulama yang paling kuat adalah Lailatul Qadar itu jatuh pada bulan Ramadan, dan biasa Lailatul Qadar itu turun pada bilangan-bilangan ganjil. Dari mana? Ya, biasanya bilangan-bilangannya itu min fi'lin nabi, dari perbuatan cara nabi. Nabi kalau sudah sampai kepada Asyrul Awakhir, sudah sampai kepada bilangan 10 terakhir, 1, 10, 11, 20. Nah, kalau sudah masuk 20 Ramadan, Rasulullah SAW, ya, mengecangkan ikat pinggang, mempersiapkan tempat ibadah, ya. Kemudian beliau tidak tidur sama istri-istri beliau,
fokus ibadah pada bilangan-bilangan ganjil usrul awakhir itu. Ya, itu menjadi dalil ulama bahwa ya Lailatul Qadar itu turunnya di bilangan-bilangan ganjil. Ya, 21, 23, 25, 27, 29. Di mana letaknya? Di mana turunnya? Allah rahasiakan. Andin penjelasan si Allah Ta'ala, Lailatul Qadar turun pada malam ke-27 Ramadan. Dong malam 17 doang rame masjid. Wah, mumpung malam Lailatul Qadar nanti teh tamu masjid. Iya, nuhajat sepi terus masjid. Itu rahasianya. Kenapa Allah rahasiakan Lailatul Qadar itu kapan terbitnya, kapan munculnya. Tapi kebiasaan Lailatul Qadar itu pada malam ke-27 biasa nih. Ya, ada yang menurut Imam Ghazali Lailatul Qadar itu mulai ya terbit muncul Lailatul Qadar sesuai dengan awal kita puasa. Kemarin puasa Jalur Nabi Ahad, berarti selikur. Ya, boyak Lailatul Qadar itu tanggal selikur bahasa Imam Ghazali. Ya, mulai puasa Jalur Ahad, wabil ahadi wal wahida. Kalau mulai pada hari Ahad, tempat Lailatul Qadar itu tanggal 21. Catat ini bahasa Imam Ghazali. Mulai puasa Jalur Ahad, boyak Lailatul Qadar nike, ya, ibadah kita maksimal pada tanggal 21 Ramadan. Tapi mazhab kalau Imam Ibnu Abbas 27 biasa beliau. Sehingga kembali Lailatul Qadar ya, siwa huruf Lailatul Qadar niki. Lailatul Qadri lam ya lam ta alif lam qaf dal ra. Lailatul Qadri. Berapa kali disebut dalam Al-Qur'an? 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri. Siwa kali 3 27. Ya bahasa Ibnu Abbas ya. Ya, pamannya Rasulullah. Ya sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas. Ya, 27. Promosi di hati nggih 17 kan. Itu Ibnu Abbas itu kan. Ya, hitungan nomor baru nih ke Lailatul Qadri siwa huruf kan. Coba hitung sila. Alif ya lam ta alif lam qaf dal ra siwa. 3 kali disebut dalam Al-Qur'an tadi. Al-Qadar tadi. Jadi 9 kali 3 sama dengan 27. Biasanya di situ. Ya, memang lain malam 27 ini ke senyum, sepi gitu. Ya. Nah. Tapi bukan berarti 27 tahu datang doang selapun lembah selikur ndek. Nah, ini masalah ini ya. Bahasa pendapat Imam Ghazali selikur tahu lalu Qadar mulai jelo Ahad. Kan Ahad puasa ini kan. Saya mulai puasa jelo Sabtu. Ya. Pas Sabtu ya nanti Lailatul Qadarnya pas Sali 1 23. Mohon saya mulai puasa jelo Sabtu wi. Oke. Lailatul Qadar jatuh ke malam ke-23. Hasan Imam Ghazali. Jadi di Babib Tida'is Syahri mulainya kapan dia berpuasa. Bagaimana caranya kita menyambut Lailatul Qadar itu? Begitu maghrib. Wah ratane tanden niki. Tidak ada lolongan anjing. Di nara dengah teu mun maghrib niki nara dengah teu acong-acong ngolok. Acong apa ya? Nyalung. Nyalung. Ya, di nara dengah cuan niki. Saya kembe sudah tatanazzalul malaikatu warruh. Malaikat niki turun. Jadi kalau udah malaikat turun itu tidak ada lolongan anjing, kemben. Mun lolongan anjing datang niku tanda setan nara. Ada setan iblis ya mau turun menggoda tapi tidak bisa. Kenapa? Karena malaikat turun. Maka tidak ada lolongan anjing, sepi, hening. Wah ciri-ciri Qadar Lailatul Qadar sudah diingatkan. Ibtisamur rih.
angin sepoi-poi dit biasa angin ni ke marak menu ke main idap entah ya ngone bila tedam jari ya ngandut ciri-ciri wah niki wah tak berangkat leman bali wah kan wah ngandut leman bali wah niki wah ciri-ciri kadar sudah nih cobaan niki wah cobaan doang niki apa pelonggom tedam atau datang ibadah mulai dicoba si Allah Ta'ala niki apakah dia tahan untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar itu apa tidak ibtisamur rih ya apa namanya angin sepoi-poi yang menyebabkan kita sejuk kan. Sekarang sulit hening tak kena mercon. Nah itu dia hening karena ada mercon di penjara mercon terkadang dia dengar mercon mau dikedok pura-pura dia dengar kan ini kan pura-pura dia dengar di penjara mercon masih tetap keheningan itu tidak bisa dilawan, nggak bisa. Kalau Lailatul Qadar mau turun itu apapun hiruk pikuk tidak bisa dijalankan. Kenapa? Karena keheningan batin seseorang itu tidak bisa dibohongi. Keheningan itu sampai ke dalam batin, dalam kalbu batin ini. Insyaallah tabarakallah. Itu Ramadan. Nah, Lailatul Qadar. Kemudian orang yang beribadah pada Lailatul Qadar itu semalam, 2 malam, 3 malam dan seterusnya khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 84 tahun. Masyaallah. Tabarakallah. Ya, itu masalah Lailatul Qadar nggih. Jadi gunakan pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga mengatakan Lailatul Qadar itu ada pada Ramadan, tidak ada pada bulan yang lain. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadi pada Ramadan. Itu dalilnya yang tadi itu. Nah, jadi kita ada kesempatan. Masih fasilitas yang maha agung, maha besar yang Allah berikan kepada kita adalah fasilitas Ramadan yang di situ ada malam yang lebih mulia, yaitu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Insyaallah tabarakallah. Lailatul Qadar adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyeimbangkan antara umur-umur umat terdahulu. Mun yang belum sami sampun mungkin yang sampaikan ke pelonggo. Ada saya iling-iling lagi, ingat-ingat lagi. Bahwa umur umat Nabi Muhammad SAW berkisar antara 60 70. Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat Muhammad itu kata Rasulullah menurut 60 70. Men umur umat terdahulu kan ribuan tahun usia. Ribuan umurnya umat terdahulu nih ke. Ada siwaratus, baloratus, pituratus, baloratus. Ya umur umat terdahulu, umur Nabi Adam sampai kecuali Nabi Isa doang tak paling kontek. Ya, 13.5. Ya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Umur umat terdahulu panjang-panjang. Bagaimana mau mengimbangi amal ibadah umat yang panjang-panjang umurnya itu dengan umur umat Muhammad sekonte-konte? Aran jak buat foto tiang belum sami niki. Buat foto. Lagu timan jak buat foto. Ya, top markotop. Umat Nabi Muhammad SAW. Ada yang bisa berimbang. Okay? Umur umat Nabi Muhammad dengan umur umat yang terdahulu yang panjang-panjang itu Allah berikan fasilitas yang disebut dengan fasilitas Ramadan. Fasilitas Ramadan yang paling mulia di situ adalah ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar. Sekali ibadah pada malam Lailatul Qadar itu sok maket ibadah balu 24 tahun. Khairun min, lebih baik dari setar ngitung niki. Ndek finish. Khairun min dalam ilmu balaghah niki. Allah tidak mengatakan akhyar. Coba bahasa Al-Qur'an niki. Khairun itu sighah mubalaghah bi ismil fa'il. Ya. Tidak ada pembanding berarti kalau khairun ini. Kalau akhyar, afdal,
akmal, akbar, itu ada pembanding. Itu namanya isim tabdil. Zaidun atwalu min Umar. Zaid lebih tinggi dari Umar. Berarti ada yang tinggi, ada yang pendek. Itu namanya isim tabdil. Tapi kalau khairun tidak ada pembandingnya. Orang yang beribadah pada malam Ramadan itu ya baik, terbaik. Tapi hitungnya dari mana? Min libtida itu. Memulai hitungannya adalah dari, lebih baik dari, terbaik dari 83 tahun, 5 bulan. Bulatkan menjadi 84. Itu minimal 84 niki. Minimal. Berarti minimal itu. Oke, kita hitung minimal saja lah. Jangan sampai lebih baik dari 100 bulan, 200 bulan, 300 bulan. Boleh. Makna khairun min itu. Tapi kita ambil minimalnya saja. 84 tahun. Coba. 84 tahun. Ya. Pelungguh ayanda berapa makin? 66. Pelungguh balik usia berapa? 15. 66 kurang 15? Gih? 51. Nah. Kalau usia anak kecil kan belum mukallaf. Belum dihitung ibadah. Ya. Maka dari umur 1 tahun sampai 15 itu namanya ya bukan umur mukallaf, umur baligh, tapi masih mumayyiz saja. Ya, tidak mendapat pahala yang melaksanakan, tapi orang tuanya yang berpahala. Mungkin anak kocak ini kan cekat sembahyang, cekat puasa, dia untuk mesa, tapi dengan toa. Sehingga dia mantau petang diri karena belum baligh. Nah, beliau sekarang baligh usia 15. Ya. Berarti kalau 66 kurangi 15, 51 tahun. Yang dianggap sebagai ibadah oleh Allah adalah usia 51 tahun. 51 tahun segera dek tuah baca Quran. Segera dek tuah salat tarawih. Longgoh minta. Segera dek puasa selama 51 tahun niki. Sekali terpuasa, sekali ibadah, sok maket ibadah balu 44 tahun. Mukalian yang mungkin. 51 kali 84. Nah. Coba kebelo umur di pelungguh 4.284. Nggih, 4.284 usia beliau detik ini. Menit ini beliau berusia berapa tahun? 4.284. Ya pun umat Nabi Muhammad paling julu tama surga. Timak jak kemudian arak. Saya enggak ndin tahu pale si umat umur umat salelek ini ke. Umur Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50 kurang 50 lah. 950 tahun. Den bau pale umur Bapak Tuhan yang sudah 4.284. Tuh, pelungguh doang mungkin. Sabajangan sekedik. Di sana mana coba? Pelungguh pira? 53. Kurangi 15. Ya udah mulai balik no. 48. Ini 53 aja. 53 umur kasar. Umur kasar niki, sendeman diskon umur balik. Ya, umur balik 15. Umur 53. 53 kurangi 15 4 38. Kena nih 38. Makin coba hitung pira umur beliau di Manjabajang ruan niki. 38 kali 84 3.122. Ya umur beliau niki. Di Manjamate makin ikhlas tuh. Kemudian usianya mengalahkan usia Nabi Nuh. Iya kenan Lailatul Qadar niki khairun min. Iya pun umur umat Nabi Muhammad di manja konte lagu sok makan umur umat terdahulu 3, 4, 5, 6 kali lipat.
Coba pelonggo anden usia dengan ni ke balu puluh tahun coba usia ni. Kurangi 15. Wah 5.000 6.000-an wah usianya ni ke. Hitungan diri dah sila pelonggo ke? Hitungan diri masing-masing. Lah, bajang kini lagu 1000 umur kini. Itu fasilitas yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, wallahu a'lam bis-shawab. Kajam dewa ini nggih. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. ويدفع عنا بلايا ونقمة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا وذرياتنا ومن حبنا فيك من أوفر عبادك إن لك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفر وشدة تنفوها أو معافاة تمن بها على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا ووالدينا وأولادنا وبناتنا وأسرتنا وأهل بيتنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله. Sila kita tutup majelis subuh ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tiang lunas maaf atas segala khilaf dan kurangan usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.